Jangan sok-sokan lah. Kalau nggak mengerti Mu'tazilah, nggak pernah baca kitabnya, jangan bilang Mu'tazilah ini ahli akal. Kalau ada imam berkalam, tidak boleh asar terjemah. Nerjemahnya ada ilmunya. Imam Syafi'i itu wafat 204. Beliau berbicara begitu waktu di Baghdad, sebelum ke Mesir, berarti sebelum tahun 200. Di saat itu di Baghdad sedang ramai akidah Qadariyah dan Mu'tazilah. Tuh rame. Imam Syafi'i waktu meninggalkan Baghdad, beliau penyesir. Dalam hatinya ada masuk ilham, ini berbahaya. Maka beliau mengatakan, tidak aku tinggalkan di Baghdad orang yang paling bertakwa melebihi Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Sampai beliau dulu belum ada kota Kairo ya, masih disebut Mesir. Sampai di Mesir, Imam Syafi'i kemudian bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan dalam kitab Imam Ibn Asakir, riwayat yang muttasil dan sahih. Diulang kembali oleh Imam Subki. Apa kata Imam Syafi'i? Beliau tulis surat kepada Imam Ahmad. Wahai Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, terimalah salam dari Rasulullah SAW. Rasulullah berpesan kepadaku, sampaikan kepada engkau hai Ahmad, isbir ala fitnatil Quran, hati-hatilah terhadap isu kelompok Qadariyah Mu'tazilah mengenai Al-Quran disebut makhluk, takdir ditolak, semua itu. Imam Syafi'i wafat tahun 204, surat sampai kepada Imam Ahmad tahun 218 Hijriah. Al-Ma'mun berganti akidah dari Ahlussunnah ke Syiah lalu menjadi Qadariyah Mu'tazilah. Maka dia penjarakan Imam Ahmad bin Hanbal karena tidak mau mengikuti akidah Mu'tazilah. Maka ini teguran buat doktor-doktor di kampus. Jangan sok-sokan lah. Kalau nggak mengerti Mu'tazilah, nggak pernah baca kitabnya, jangan bilang Mu'tazilah ini ahli akal. Belum tentu. Saya khatam baca kitab Syarah Ushul Khamsah karya Mu'tazilah, dan saya ajarkan dulu di waktu S1. Di situ kita kritik, ternyata mereka bukanlah benar-benar memanfaatkan akalnya. Itu cuma penafsiran aja. Mu'tazilah baru muncul filsafat. Jadi kelompok filsafat baru muncul setelah Imam Syafi'i. Jadi ketika Imam Syafi'i mengatakan hukumku terhadap ahli kalam tidak boleh dipalsukan, tidak boleh diterjemahkan menjadi ahli filsafat, gitu ya. Akidah Imam Syafi'i ini dipertahankan oleh Imam Ahmad. Bedanya Imam Ahmad tidak berdebat, Imam Syafi'i pernah berdebat, kalah Hafaz Al-Fath. Lalu Imam Ahmad punya murid dan punya kawan. Nama kawannya Al-Karabisi, Husain Al-Karabisi. Imam Husain Al-Karabisi ini dia mengambil sikap Imam Syafi'i berdebat. Dia dulu sering tinggal di rumah Imam Syafi'i, Imam Karabisi. Jadi Imam Karabisi ini punya murid nanti. Begitu juga Imam Ahmad punya murid nanti, sama, namanya Zakaria As-Saji. Dari beliaulah kemudian turun ke Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka akidah Ahlus Sunnah yang diriwayatkan Imam Asy'ari bersambung kepada 3 imam sekaligus. Imam Ahmad, lalu gurunya Imam Ahmad Syafi'i, lalu gurunya Syafi'i Imam Malik.
bersambung, bahkan bersambung kepada Imam Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, dan imam-imam yang lain yang mungkin kalau disebut namanya jenggot antum bisa rontok, ya. Jadi akidah Asy'ari itu bukan akidah buatan Imam Asy'ari. Imam Asy'ari hanya meriwayatkan akidah Imam Ahmad. Imam Ahmad hanya mengajarkan akidah Imam Syafi'i. Bismillah. Gimana? Masih ragu berakidah Asy'ariyah? Di sini sudah ada pengajian sifat 20 belum, Ustaz? Pak. Sudah. Siapa? Dr. Iqbal ini, alhamdulillah. Semoga tambah rame, ya. Tugas saya kan manas-manasin pakai tabligh akbar, ya. Habis itu antum yang panasin sendiri. Ahlus sunnah itu tauhidnya diriwayatkan oleh dua golongan ulama. Satu ulama ahli akal, tadi Imam Asy'ari. Ada juga ulama ahli qalbu. Imam Asy'ari juga berguru ke ahli qalbu, namanya Imam Junaid, Imam Ruwaim, dan imam-imam yang lain. Maka saya melihat lebih dari 80% ulama sufi di dunia itu berakidah Asy'ari. Benar nggak Ustaz? Di Al-Azhar begitu nggak? Ya, Al-Habib Omar di Yaman akidahnya apa? Asy'ari. Mazhabnya apa? Syafi'i. Syekh Ali Jum'ah, Syekh Yusri di Mesir, akidahnya apa? Asy'ari. Mazhabnya apa? Syafi'i. Thariqatnya apa? Thariqatnya Syadziliyah. Syadziliyah. Mereka juga berthariqah. Syekh Ali Jum'ah juga berthariqah Qadiriyah, juga berthariqah Naqsyabandiyah. Lalu beliau membuat thariqah sendiri, thariqah Siddiqiyah Aliyah. Ya. Syekh Yusri bangun thariqat sendiri, Siddiqiyah Yusriyah. Jadi thariqah itu masih berkembang sampai sekarang. Kalau si imamnya, mursyidnya menguasai ilmu thariqah, metodologinya, dia boleh mengembangkan thariqahnya. Inilah hebatnya ulama-ulama ahli qalbu. Dan Syekh Yusri punya kitab akidah, Syarah Aqidah Al-Muhammadiyah, seingat saya, ya. Barakallahu lahum ajma'in, ya. Maka ada enggak sufi orang tarekat akidahnya bukan akidah Asy'ariyah? Ada enggak? Enggak ketemu saya, kecuali sebelum Asy'ari lahir. Kecuali ada satu, Sidi Ahmad Al-Ghummari. Beliau orang Tonja, tapi beliau sebenarnya akidahnya hampir sama dengan akidah Imam Asy'ari. Cuma beliau ini kan mujtahid mutlak, bisa buat mazhab sendiri. Seorang mujtahid haram ikut mujtahid yang lain. Kalau antum ini udah mujtahid belum? Apa? Ahli jahid? Mujtahid belum? Ahli jahid sudah.